عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali dapat berkumpul di dalam masjid ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbaharui niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kita akan memulai membaca kitab Al-Usfuriyah. Cuman yang ada di hadapan kita ini terjemahnya nang bahasa Arabnya itu kalau kita kada bisa membaca Arab gundul. Nah, jadi ada terjemahnya, bahkan bahasa Latin untuk memudahkan kita mempelajari akan kitab tersebut. Alhamdulillah. Sampulnya Al-Usfuriyah. Ngaran kitabnya deh. Nah, Petuah Usfuriyah. Terjemah Mawa'idul Usfuriyah. Itu sebenarnya nang pasnya lah mawa'idh, bukan mawa'idul, huruf dha. Mawa'idh itu jamak daripada mau'idhah, artinya nasihat di dalam kitab Usfuriyah. Berbagai petuah dan hikayat kisah dari para sahabat dan ulama disertai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan petuah dan hikayat tersebut. Jadi kita di sini disebutkan tentang hadis Nabi, ada kisahnya. Kisahnya itu bersesuaian, ada kecocokan dengan hadis Nabi itu. Nah, kayak itu. Kisah-kisah nasihat yang dapat kita ambil pelajaran yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar penerjemah. Siapa yang menerjemahkannya ke bahasa Indonesia? Yaitu Habib Zaid Husain Al-Hamid lah. Ujar sidina berkata, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat. Di hadapan pembaca adalah sebuah terjemah kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, artinya segala nasihat-nasihat yang di dalam kitab Usfuriyah karangan Syekh Muhammad bin Abu Bakar yang terkenal dengan nama Al-Usfuri. Kitab ini berisi hadis-hadis dan hikayat-hikayat yang mengandung petuah-petuah berharga bagi setiap orang Islam, serta terlepas dari nilai kekuatan hadisnya. Jadi kita kadang mempermasalahkan hadis itu apakah kedudukannya itu dhaif kah atau sahih kah. Biar dhaif kah tetap aja hadis Nabi juga periwayatnya aja nang dipermasalahkan
matannya, hadisnya memang hadis dari Rasulullah SAW. Yang penting hadis Nabi kita kawa membaca, mempelajari, dan mudah-mudahan kau mengamalkan gitu. Sebagian kecil dari isi kitab aslinya saya tinggalkan karena sesuatu pertimbangan. Jadi ulun periksalah, ulun bandingkan yang terjemahnya ini dengan kitab nang bahasa Arabnya itu, di sini ada dikurangi sedikit. Dikurangi sedikit, mungkin ada nang bukan kurang perlu, nang penting-pentingnya aja nang sidin andak, sidin terjemahkan ini. Itu. Namun saya terjemahkan ini akan banyak manfaat bagi pembaca, insyaallah. Akhirnya tak lupa saya harapkan kritik pembangun. Saya ada jadi kesalahan-kesalahan dalam menerjemahkan, saya mohon dikritik, supaya kritik itu maksudnya untuk membangun, untuk memperbaiki. Wabillahi taufik wal hidayah. Allah Ta'ala jiwa yang memberi taufik dan hidayah. Arti hidayah itu kita dapat ilmu, kita belajar ilmu, lalu dapat ilmu itu dapat hidayah. Adapun taufik itu kita kawa mengamalkan ilmu. Nah, gitu. Yang diterjemahkan oleh Habib Pulsidinlah, Habib Zaid bin Husain Al-Hamid. Terus hanya mana aja Allah bahasa Latin nih ya Allah, kada perlu menterjemahkan lagi, ya sudah ada terjemahnya nih. Muqaddimah itu pendahuluan daripada pengarang ini kitab, yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Uspuri. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada makhluknya yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah makhluk Tuhan yang paling terbaik sudah, mulai dulu sampai hari kiamat. Mulai zaman Nabi Adam, padahal Nabi waktu itu belum lahir, yaitu sidin terbaik. Apalagi di zaman sidin sampai hari kiamat, sampai ke surga. Itu makhluk Tuhan yang paling terbaik, yaitu Nabi Muhammad. Berarti kalah surga leh. Surga tuh kalah dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarganya, semoga juga salawat dan salam tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan keluarga Nabi Muhammad ini kullu mu'minin taqiyyin, ya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu keluarga Nabi Muhammad. Fi maqamid doa, pada maqam doa. Tapi yang secara khusus dimaksud keluarga Nabi Muhammad yaitu yang keturunan Sayyidina Hasan dan keturunan Sayyidina Husain. Muhammad bin Abu Bakar, sidin menyebutkan diri ini sudah perkataan musannif lah, sudah perkataan pengarang lah. Sidin menyebutkan diri sidin sendiri. Muhammad bin Abu Bakar jasidin, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya jasidin. Sesudah lama bergelimang dosa, jasidin ngaku diri sidin ini banyak benar bisi dosa jasidin aku nih. Nah orang nang bujur-bujur ulama itu disalah tawaduk lah, ada sombong ada. Semakin alim semakin mengetahui akan kekurangan diri. Sesudah lama bergelimang dosa jasidin. Iya Muhammad bin Abu Bakar, ya maksud sidin diri sidin sendiri, memohon keridhaan Ar-Rahman, memohon ridha dari Allah. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu bersifat kasih sayang. Nah, jadi jar disebutkan dalam kitab Asmaul Husna yang kita baca malam Selasa dah. Haram hukumnya makhluk Allah benaran Rahman aja dah.
Nah, nang boleh itu Abdurrahman, ada Habibur Rahman, Baitur Rahman. Ya, amun Ar-Rahman aja kan. Jadi ada nama Allah itu dua, nang kada boleh makhluk bernama dengan nama itu. Kenapa? Allah lawan Ar-Rahman. Kecuali didahului dengan misalnya Abdullah atau Abdurrahman. Nah, biar boleh. Misalnya siapa misalnya dingarani Allah, ada boleh. Allah tuh khusus nama Allah. Nah, kecuali jadi mudhafun ilaih, ada Abdullah, hamba Allah, nah ada apa-apa. Atau Ar-Rahman, seseorang dinamai Ar-Rahman aja, ada boleh. Kecuali Abdurrahman atau Habibur Rahman atau Baitur Rahman. Nah, misalnya kita bisi kawan narannya Abdurrahman, kada boleh kita mengiau Rahman udah boleh. Itu nama itu sama mengiau Allah Taala, sedangkan ini lain Allah Taala. Nah, jadi lamun orang misalnya naran Abdurrahman, kiau naran lengkapnya Abdurrahman. Nah, itu jangan Rahman lah. Nah, itu khusus dua nama Allah kada boleh pengaran. Lain misalnya lah ada nama Allah Ta'ala Al-Majid, boleh makhluk mengaran Al-Majid. Cuma yang bagusnya lagi buati Abdul Majid. Nah, ujar kita. Nah, supaya dijauhkan dari api neraka. Nah, Sidin yang memohon rahmat kepada Allah supaya Sidin dijauhkan daripada api neraka, serta dimasukkan ke dalam surga. Nah, ia tidak merasa aman. Kada boleh kita ya Allah merasa aman daripada siksa Allah. Tandanya orang yang celaka nanti di akhirat, di dunia merasa aman. Bah, seorang aman aja, seorang pasti dia masuk surga, seorang pasti dia husnul khatimah. Nah, bahaya itu. Bahaya itu, merasa aman itu bahaya. Tapi orang yang insya Allah selamat di akhirat, di dunianya merasa kada aman. Wah, kayak apa seorang ngejar kita mati beriman kah? Ada rasa takut kita. Lalu menimbulkan hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan merasa aman. Walaupun kita misalnya penyembahyang, walaupun kita menuntut ilmu terus, jangan merasa aman. Kalau batis kita belum lagi menjajak surga, ya Allah. Nah, tidak merasa aman kecuali setelah mendapat hadis dari insan terbaik, siapa itu Nabi Muhammad, pemilik mukjizat dan kebenaran, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujian Nabi nih, barang siapa mengumpulkan 40 hadis, mengumpulkannya itu bisa mengumpulkan dalam sebuah kitab, apalagi mengamalkannya, niscaya mendapat maaf dan ampunan dari Allah. Jadi Nabi kita pernah bersabda, siapa saja daripada umatku jadi Nabi nang mengumpulkan akan 40 hadis Nabi dalam satu kitabkah, maka dia nanti di akhirat mendapatkan kemaafan dari Allah dan ampunan dari Allah. Lalu Sidin, aku termotivasi dengan hadis itu. Lalu aku mengumpulkan 40 hadis Nabi ya di dalam sini. Sidin kumpulkan dengan harapan dapat keamanan kita di akhirat. Karena Nabi bang mengatakan, Nabi ini kan jujur, pasti yang disampaikan Nabi ini. Nah, makanya banyak ulama-ulama biasanya menyusun 40 hadis tentang akhir zaman, ya, misalnya 40 hadis tentang keutamaan salat, misalnya 40 hadis tentang keutamaan berwudu, ya.
Maka beliau ini pengarang kitab mengumpulkan 40 hadis dengan sanad yang bersambung, yang muttasil sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sidin. Yang diperoleh dari guru-guru Sidin, guru-guru pilihan. Nah, dan imam-imam besar yang masing-masing meriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya Sidin bersanad sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan orang-orang yang muhaddis, orang-orang yang ahli hadis, ketika membaca hadis pasti baca salawat. Ya kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat dah. Nah, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu keutamaan orang yang membacakan hadis atau ahli hadis bila membaca hadis itu sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tambahkan, namun di daerah kita ni ya kalau meninggal bang sudah yang terkenal ahli hadis, yaitu Guru Anang Sya'rani Arif al-Mufassir, sini ahli tafsir, al-Muhaddis, ahli hadis, al-Alim al-Allamah Syekh Muhammad Anang Sya'rani bin Haji Arif al-Banjari. Nah, zaman itu Sidin bang terkenal ahli hadis, nang hafal ribuan hadis bersama dengan sanad-sanadnya itu nang meriwayatkan dari Sidin, dari guru Sidin dari guru Sidin, terus itu rantai sanad hadis itu sampai kepada sahabat. Nah, itu buan hadis itu hafal itu berataan periwayatnya ini tah. Matannya tuh teksnya hadis hafal juga. Nah, sampai ujar menurut riwayat Sidin itu sebelum meninggal dunia ya membaca hadis Nabi, ujar menurut kisah guru Wildan Salman. Jadi Sidin ujar kan Sidin ahli hadis, pencinta hadis. Lalu Sidin aja sebelum meninggal dunia membaca hadis Nabi bersama dengan sanad-sanadnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana fulan bin fulan qala akhbarana fulan, sampai ani sahabat ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, pada Nabi Sidin, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, meninggal dunia Sidin. Tadi Nabi kala man kana, barang siapa adalah akhiru kalamihi, akhir ucapannya la ilaha illallah, sambungan hadis itu ada dakhalal jannata, niscaya dia masuk surga. Siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah mati masuk surga, pasti masuk surga. Itu ujar ulama kita husnul khatimah, yang paling top sudah. Kenapa? Orang akhir kalamnya la ilaha illallah, itu kan ada ucapannya apa lagi mati masuk surga. Nah, Sidin gitu aja. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, meninggal Sidin. Nah, kada memanjang begini, dakhalal jannah tak. Sini macam masuk surga ya Allah, dakhalal jannah, masuk ay ma'as sabiqin, ya bersama orang-orang yang terdahulu masuk surga. Maka itulah ujar Nabi bersabda, al mar'u mata ala ma'asya alaihi, seseorang itu dia mati atas kebiasaan napaknya nanggawi waktu hidup. Sidin ahli hadis. Nah, Sidin pas akhir umurnya membaca hadis. Nah, mudah-mudahan kita nih ya Allah termasuk ahli zikir. Jadi bila terakhir yang kita ucapkan zikir kepada Allah, mati kita. Nauzubillah min zalik, orang yang ahli bedom atau bercatur, jorang la ilaha illallah sah aja. Nah, kenapa jorang nih sah hendak kita baca akan doa ukasyah lah. Nah, sekalinya ro bercatur atau juga bercatur kasah ya Allah. Nah, nauzubillah min zalik. Nah.
Beliau tambahkan di dalamnya petuah ya, nasihat-nasihat yang layak dan hikayat-hikayat, kisah-kisah orang-orang bahari yang kau diambil pelajaran yang didengar dari para ulama dan terdapat dalam khabar dan asar. Khabar itu hadis Nabi, asar itu perkataan sahabat. Semoga beliau diamankan dari kemarahan Allah. Amin. Ini boleh kita mendoakan ulama ini yang Allah luar biasa. Raja yang maha perkasa, Allah Ta'ala itu raja yang maha perkasa, dan dikabulkan keinginannya di akhirat oleh Allah yang maha bijaksana, serta tertutupi kekurangannya dengan berkah hadis-hadis dan khabar-khabar yang dikumpulkan. Mohon doa dari orang-orang yang mempelajari dan mengambil nasihat daripadanya. Semoga Allah mengasihi kepada siapapun juga yang dengan doa selalu mengingat dan tidak melupakannya. Mudah-mudahan Yusrin selalu ingat dengan mendoakan, jangan melupakan dengan mendoakan. Kita loncat halaman berapa tuh? Pada halaman 1 halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis pertama, judulnya kasih sayang kepada sesama makhluk. Ini kalau orang belajar hadis itu namanya ini musalsal bil awaliyah. Awal-awal musalsal yang diajarkan kepada kita orang yang hendak menuntut ilmu itu harus ditanamkan kasih sayang di diri kita. Baik yang melajari ataupun yang belajar itu harus punya sifat kasih sayang. Nabi kita Muhammad SAW itu orang yang paling kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wajib kita bersifat kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik manusia ataupun binatang. Nah, riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi bila disebut sahabat Nabi Abdullah bin Umar itu radhiyallahu anhuma lah, ngenang kada radhiyallahu anhu itu kada, semoga Allah meridai keduanya Abdullah dan Abah Sidin Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab sahabat Nabi, punya anak yaitu Abdullah, sahabat Nabi juga. Nah, sahabat Nabi itu banyaklah ngaran Abdullah lah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi ya. Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi ya. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ya. Abdullah bin Ummi Maktum, tukang azan Nabi, sahabat Nabi juga. Abdullah bin Salam, orang Yahudi masuk Islam, ahli kitab, jadi sahabat Nabi juga. Nah, banyak lah Nabi itu ngaran bisi sahabat ngarannya Abdullah. Iya Abdullah bin Umar berkata, ujar Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang artinya orang-orang yang suka menyayang, artinya orang yang bersifat kasih sayang mereka itu akan dikasihani atau disayangi oleh yang maha pengasih, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Jadi siapa saja di antara hamba Allah yang bersifat kasih sayang hatinya, itu orang yang disayangi Tuhan, yang bersifat Ar-Rahman.
Jadi pahamannya leh, bila orang untuk kada bisi sifat kasih sayang kepada hamba Allah, kepada makhluk Allah, itu tanda orang yang kada disayang itu Tuhan. Nah, kasihanilah atau marasilah siapa yang berada di bumi. Nah, marasi orang yang ada di bumi nih siapa? Kayak Allah, manusia, makhluk-makhluk Allah. Niscaya kamu akan dikasihani oleh yang berada di langit. Maksudnya para malaikat. Para malaikat akan menyayangi orang-orang yang bersifat kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Nah, ini hanya ada kisahnya lah yang sesuai dengan hadis ini. Nah, perihal yang sesuai dengan hadis ini ialah hikayat, ada kisah yang sesuai dengan hadis ini yang diriwayatkan Umar atau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, bahwa ia sedang berjalan di Madinah. Entah ini Sidin sudah jadi Amirul Mukminin kah atau belumkah, wallahu alam. Nah, jadi Sidin Umar sedang berjalan-jalan di kota Madinah. Ini Sidin Umar ini dasar malam gini sini berjalan-jalan juga mengetahui keadaan rakyat. Itu waktu Sidin sudah jadi Amirul Mukminin nih. Mengetahui belusukan bisa gitu ya nih. Tapi sini belusukan bukan pencitraan lah, ada membawa kamera, ada Sidin hendak mengetahui siapa yang ada yang kelaparan. Ya kalau didengarkan Sidin, ada bang orang kelaparan, lalu Sidin balik ke rumah Sidin, angkat gandum, mangkat sorang, ada nyuruh anak buah ada kan. Jadi Sidin berjalan-jalan di kota Madinah. Lalu Sidin melihat seorang anak kecil memegang seekor burung kecil. Makanya burung kecil ini bahasa Arabnya al-usfur. Makanya ini kan kitab Usfuriyah namanya. Nah, usfur itu namanya burung cuit kan tuh? Burung cuit kan? Burung kecil tuh. Sambil kanak-kanak itu mempermainkannya. Jadi kisahnya jar burung itu ditaliinya pakai benang, ditimbainya terbang. Kalau burung tuh ditariknya pulang, dijadikan mainan tuh. Ini burung asli lah, ditimbainya pulang, terbang loh, ditariknya pulang, senang kan tuh. Nah, padahal itu kan kasihan burung tuh dipermainkan dah. Nah, lalu Sayyidina Umar kasihan kepada burung tersebut. Kasihannya, marasnya. Kan ini bab maras nih, bab kasih sayang nih. Marasnya burung tuh jadi. Nah, pada Sayyidina Umar kan orang yang keras, orang yang tegas. Tapi Sayyidina tegasnya membela kebenaran, kerasnya keras nang bujur. Tapi Sayyidina punya sifat kasih sayang luar biasa. Kesiannya burung tuh Sidin, marasnya burung tuh nya ada kau bebas. Nah, kalau ini saya pian nih, minta maaf lah, ada begeduhan burung ya lah. Mun kawat tuh kasihan nih hendak bebas. Burung tuh bupandirnya, ujar burung seandainya nih sangkar kurina dari emas intan permata, aku kada senang. Kada senang kok. Aku senangnya tuh nang ampun sangkar nah membebaskan aku, sehingga aku bebas, aku merdeka. Nah, kayak itu. Melamun hendak mengamalkan sifat kasih sayang, jangan mengurung burung yang kada dimakan, kada hal. Misalnya ada kalau burung nang kada halal dimakan dah, kada diharagu di anu aja. Bebaskan aja. Nah, lokobina sebab itu biar dapat rahmat Tuhan. Kena kan tadi siapa yang merahmati memarasi makhluk Tuhan deh. Kena dimarasi malaikat. Malaikat itu bila memarasi, malaikat itu mendoakan dak. Mudahan nya kena mati beriman, mudahan nya kena masuk surga jar malaikat tuh. Nah,
Sayyidina Umar kasihan kepada burung tersebut, lalu dibelinya. Lalu nak Sayyidina Umar kan tong bahasa kitanya, ya Allah, nak jualkah burung tian ini? Ada ya. Ini mungkin tambahan ulun aja lah. Berapa ikan akan menjual kutukari ya misalnya larang, lalu hakun menjual. Mungkin Nabi apa Sidin Umar ini ibaratnya demi kasih sayang kepada burung itu berapapun Sidin beli ibaratnya. Lalu hakun dijual dengan Sayyidina Umar. Sudah ya kalau. Lalu jawaban kemudian dilepaskan Sayyidina Umar. Sini pacul aja benang di kaki burung sini. Nah, lepas sudah. Bebas burung itu. Nah. Lalu sudah beberapa masa tatkala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, wafat Sayyidina Umar. Di mana kubur Sayyidina Umar? Ya di makam Nabi itu ya Allah, di Madinah. Kubur Rasulullah, kubur Sayyidina Abu Bakar, kubur Sayyidina Umar. Luar biasa. Pada Sayyidina Umar ini biarlah waktu belum Islam sangat membenci akan Nabi Muhammad. Sangat memusuhi Islam. Pokoknya hendak membunuh Nabi itu, Bang. Tapi Nabi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kayak apakah bahasa Arabnya itu Allahumma a'izil Islam bi ahadil, ya Allah muliakanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu daripada dua Umar, entah itu Umar bin Khattab atau Ammar bin Hisham. Ammar bin Hisham itu ya Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Ammar bin Hisham. Nah, jadi Rasulullah berdoa, ya Allah muliakan Islam dengan sebab masuk Islam salah satu daripada dua Umar. Kesahabian mana milih, Umar bin Khattab kah atau Ammar bin Hisham? Ternyata Allah cinta kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Terang-terangan orang. Sayyidina Umar kan orangnya jago, terang-terangan Sayyidina masuk Islam. Hijrah gitu Sayyidina terang-terangan ke Madinah kada bersembunyian. Lalu orang agak takut, gentar sedikit lawan orang Islam karena Sayyidina Umar masuk Islam. Nah, lalu Sayyidina Umar setelah aku masuk Islam, orang yang paling aku benci itu sekarang orang yang paling aku cintai yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Sayyidina Umar meninggal dunia aja kisahnya. Lalu banyak orang melihatnya dalam mimpi. Orang guring banyak termimpi ketemu almarhum Sayyidina Umar. Menyembah arwah Sayyidina Umar. Bagusnya almarhum ya Allah. Almarhum itu kan orang yang dirahmati Allah. Ya Allah jadinya doa. Jadi bagusnya itu jangan arwah abah ya, arwah umah ya. Nah bagusnya itu almarhum abah, almarhumah mama. Nah itu almarhum itu artinya baik, orang yang dirahmati Allah. Jadi kita itu mendoakan artinya bila kita mengucapkan almarhum itu mendoakan, almarhumah itu mendoakan orang yang dirahmati Allah. Banyak orang termimpi melihat almarhum Sayyidina Umar dalam mimpi. Nah, dan menanyakan keadaannya dalam mimpi itu. Lalu orang nang tamimpi ini bertakon wan Sayyidina Umar, apakah yang dilakukan Allah kepadamu? Ma fa'alallahu bika. Bahasa Arabnya, apa yang Allah perlakukan kepadamu wahai Sayyidina? Artinya kayak apa keadaan pian di dalam kubur? Nah, Sayyidina Umar menjawab, Allah mengampuni dan memaafkan aku. Nah, Allah Ta'ala mengampuni dosaku, Allah Ta'ala memaafkan aku. Artinya nyaman bacangannya di kubur nih, dimaafi Tuhan, diampuni Tuhan ya Allah. Lalu orang-orang itu bertanya lagi, dengan apa engkau mendapatkan ampunan itu? Apakah dengan keadilan atau dengan zuhudanmu, sifat zuhudmu?
Apakah pian ini diampuni Tuhan karena pian berlaku adil kepada masyarakat, kepada rakyat? Apakah karena pian bersikap zuhud? Zuhud ini kada kata lawan dunia. Dia mengada salah. Sayyidina Umar itu baju sidin mah tambal-tambal. Padahal presidennya orang beriman. Baju batambal-tambal. Anak sidin manangis hari raya hendak nukar baju, kada kau nukar baju. Sidin kada ada duitnya juga nukarakan. Nah, lalu sidin ini maras melihat anak nih, anak-anak orang lain berarti berbaju hanyar, anak sidin kada kau nukar baju. Lalu sidin ini datang kepada bendahara. Siapa orang kada ingat sahabat Nabi juga tah? Bendahara nang kas negara nih. Lalu Sayyidina Umar bapandir lawan bendahara tuh kan belum gajian nih. Bolehlah ulun wahai bendahara mengambil gaji berdulu karena Allah nak nukarakan baju gasan anak ulun. Jarnang bendahara tuh bendaharanya tegas juga. Amun pian kawa menjamin pian kawa hidup sampai nang gajian kawa ayo aku nih mengeluarkan berdua. Tapi lamun pian kata kau menjamin pian hidup sampai pian gajian minta maaf kada kawa. Nah ini tegas bendaharanya. Kada nang mengorupsi atau nang bersekongkol untuk menggelapkan dana negara ada. Nah akhirnya apa? Jadi Sayyidina Umar kada kawa pang mau isok aja kada kawa aku menjamin hidup. Nah mun kada kawa tuh minta maaf. Akhirnya Sayyidina Umar pulanglah. Nah Sayyidina Umar presidennya orang Amirul Mukminin. Baju bertambal-tambal. Anak nukaran baju kada kawa nangis. Nah kayak apa ya dibandingkan dengan pemimpin zaman sekarang jauh ya Allah. Nah itu sikap zuhud. Nah ada waktu penaklukan Baitul Maqdis, siapa ya Khalid bin Walid kah menaklukkan Baitul Maqdis, Sa'ad bin Abi Waqqas kah sahabat Nabi. Nah anu tuh di zaman Sayyidina Umar tuh banyak penaklukan sampai ke Persia, sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Palestina. Akhirnya jatuhlah Baitul Maqdis atau Palestina ke kaum muslimin dikuasai. Jadi apa namanya ujar bubuhan nang Palestina di situ anak kunci Masjidil Aqsa ini kami akan serahkan kecuali kepada Amirul Mukminin langsung yang datang. Nah akhirnya Sayyidina Umar datang apa? Pakai keledai ya kan, nggak ada salah. Lawan khadam Sayyidina Seikong. Nah kada ada pakai ajudan, kada pakai iringan apa? Nah Sayyidina pakai jadi keledai kah kuda kah itulah. Bila Sayyidina naik, khadam Sayyidina di bawah nah berjalan. Ada berdua ada. Rasanya keledai ya. Bila Sayyidina turun, khadam Sidin naik jalan sampai ke Palestina, sampai ke Baitul Maqdis. Bingung orang siapa gini. Maka waktu itu Sayyidina Umar di bawah jalan, khadam Sidin di atas. Nah, jadi orang tuh kada percaya. Bahkan waktu itu zaman sosial media kada tahu orang foto Sayyidina Umar kayak apa. Dikira orangnya siapa kah? Orang kada tahu pada itu Amirul Mukminin. Nah, saking zuhudnya Sayyidina Umar waktu itu kada pakai ajudan, kada pakai iring-iringan. Anda batakon siapa biar hanya Sidin aku adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah luar biasa. Nah. Jadi orang-orang itu bertanya dengan apa? Dengan keadilan piankah, kezuhudan piankah? Sayyidina Umar menjawab berkisah Sidin. Tatkala kalian masukkan aku di dalam kubur dan menutupiku dengan tanah, waktu ikam menguburkan jasadku Sidin, kalian tinggalkan aku sendirian sorangan ya aku dikubur Sidin. Kemudian Sidin datang dua orang malaikat yang menakutkan. Sayyidina Umar kok didatangi malaikat kayak apa kita ya Allah. Nah sehingga hilang akal, ibaratnya tuh saking menyeramkannya nih malaikat ini, saking shocknya nih, terkejutnya, hilang akal kalau lagi pikir.
dan gemetar persendianku lantaran kewibawaan mereka malaikat itu. Keduanya memegang mendudukkan dan ingin menanyaiku. Kita kalau dalam talqin tuh itu bahasa Arabnya tuh Faiza ajasaka wa sa'alaka, apabila mendudukkan kedua malaikat itu akan engkau wa sa'alaka, dan menanya keduanya akan engkau. Ku dengar seruan dari suara gaib. Hendak menakuni sedene marabuka tuh kira-kira lah. Sekalinya ada suara aja bang, orangnya ada suara gaib. Nah, jar suara itu, tinggalkanlah hambaku dan jangan menakutkannya. Oi malaikat berdua, jauh nyawa berdua, tinggalkan hambaku itu, jangan menakutani inya. Oh jar suara ini dah. Nah, aku telah mengasihani dan memaafkannya. Ujar suara ini dah. Sebab ia mengasihani burung ketika di dunia, sehingga aku mengasihaninya di akhirat. Nah, sekalinya gara-gara itu jadi Sayyidina Umar, aku nih selamat di kubur, aku nih dapat kasih sayang Allah gara-gara aku mengasihani memarasi burung cuit deh. Waktu di dunia, lalu aku disayangi Tuhan di akhirat. Nah, di kubur itu kan sudah di akhirat tuh. Nah, udah nanya kalau gitu nih bersifat kasih sayang kepada makhluk Allah nih. Nah, supaya kita di dalam kubur dikasih sayangi Tuhan. Nah, termasuk dikasih sayangi Tuhan, malaikat kada menanyai di kubur. Nah, kada sempat menanyai di kubur. Sudah, itu kisah Sayyidina Umar. Kemudian kisah yang kedua, cerita lain, ada pulang kisah yang sesuai dengan hadis tadi. Adalah seorang ahli ibadah dari Bani Israel di zaman dulu, zaman Nabi Musa kah, dari zaman Nabi Isa kah, ada seorang abid ahli ibadah. Ahli abid inilah ibadahnya aja banyak, cuman ilmunya tuh ya ada lebih banyak gitu lah. Lain alim tuh ilmunya banyak. Nah, ibadahnya walaupun nggak lebih banyak. Nih abid nih ibadahnya banyak, ilmunya ya kan lebih banyak. Abid sebenarnya abid, ahli ibadah dari Bani Israel. Dia nih berjalan lewat di suatu gundukan tanah atau gundukan pasir, tumpukan tanah, tumpukan pasir, jalan. Saat itu Bani Israel ditimpa kelaparan. Bani Israel nih kalau di sekarang kan bukan Yahudi, ya lah. Bani Israel artinya keturunan Israel. Israel itu nama Nabi Yakub, masalah. Nabi Yakub itu gelarnya Israel. Israel itu artinya hamba Allah aja. Nah, jadi Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Cuman keturunan Nabi Yakub di zaman sekarang banyak orang kafir, itu orang Yahudi. Jadi saat itu bubuhan Bani Israel ditimpa kelaparan, peceklek atau kemarau panjang, kekeringan, kelaparan, krisis moneter ya kita. Banyak orang kada berduit, kada bebaras, apalagi bewak misalnya. Nah, kelaparan orang. Nah, ia bercita-cita di dalam hati atau berniat dalam hati nang seorang ahli ibadah tadi. Bercita-cita dalam hati, bertekad dalam hati. Jadinya nih, seandainya aja tanah itu, gundukan tanah itu berubah menjadi tepung ya Allah, gandum ya Allah. Nah, niscaya ampun kok jadinya nih seandainya
Tepung itu niscaya bisa mengenyangkan perut Bani Israel. Niscaya aku sedekahkan tepung-tepung gandum itu kesan memberi makani orang-orang kelaparan daripada Bani Israel. Ini kan niat yang baik. Niat yang baik tadi karena maras tadilah. Maras melihat orang kelaparan. Hendak menyumbang duitnya ada juga. Cuman bertekad di hati, bertekad aja, berniat aja. Nih bujur-bujur berniat lah, tekad nang kuat lah. Seandainya dapat duit tuh dasar, dapat gandum tuh dasar disedekahkannya. Nang kadang nang cuman omong doang ada. Ya ada jonang omong doang. Pilihlah saya aja. Nanti saya terpilih, jalan bagus, apa gratis, ya kalau berobat gratis, saya terpilih harus kada ingat lagi. Nah itu omong doang. Tapi kalau ini dasar tekad yang kuat. Seandainya ini diberi Tuhan rezeki, nang tepung tadi dasar disedekahkannya. Nah itu. Ada niat yang baik itu nah. Berniat yang baik itu nah. Hendak membantu orang karena maras melihat orang kelaparan. Nah, kemudian Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi mereka, nabi di kalangan Bani Israel waktu itu. Siapakah nabinya lah? Nah, katakanlah kepada si fulan itu, wahai nabi, ya Tuhan nih, katakan kepada si fulan yang ahli ibadah itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pahala bagimu seperti andai kata tanah itu berubah menjadi tepung lalu engkau bersedekah dengannya. Nah, jatuh Tuhan padahal kan lawan ahli ibadah itu ikam dicatat pahala karena niat ikam hendak bersedekah. Pada niat aja dah. Niat aja dah. Jadi kita nih bagus sih banyak niatnya Pak. Kena bila aku dapat rezeki kena aku hendak berhaji. Walaupun seumur kan ada berhaji dicatat. Kena bila aku ada rezeki hendak umrah. Berniat berdahulu. Kena aku bila hidup lagi aku nuntut ilmu terus. Berniat terus, niat yang baik. Ada melihat misalnya orang kesusahan. Bila aku berduit, aku hendak membantuinya. Nah, tapi lamun sudah ada duit bantu aja lah. Ini kisah orang kada dapat duit, niat dulu. Nah, itu niat yang bagus-bagus ditanamkan di hati kita. Niat yang bagus-bagus ditanamkan karena niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Kita nih umat Nabi Muhammad nih hanya berniat dah, belum lagi mengerjakan sudah dicatat pahala. Bila kita mengerjakan dicatat 10 pahala. Nah, barang siapa mengasihi hamba-hamba Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengasihinya. Karena hamba itu tatkala mengasihani hamba-hamba Allah dengan perkataannya, nah bajar perkataannya, andai kata tanah itu berubah menjadi tepung dan aku ampunnya, niscaya bisa mengenyangkan orang-orang. Niscaya aku beri makan orang sehingga perut orang kenyang, ada lagi kelaparan. Maka ia pun akan mendapatkan pahala sebagaimana apabila dilakukannya. Nah, luar biasalah. Karena ada sifat maras tadi, sifat kasih sayang tadi. Kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jar kenalah di akhirat dah. Di akhirat Tuhan kita Allah taala nih memperlakukan hambanya itu menurut kelakuan hambanya itu bagaimana memperlakukan orang lain di dunia. Nah, makanya kan ulama-ulama kita nih, coba lihat ya ulama-ulama kita, bagus ya kalau kayak lembut, sifat kasih sayang luar biasa. Karena silin mengharap kena di akhirat kayak itu juga Tuhan memperlakukan. Bila kita nih bersifat kasih sayang, lemah lembut kepada siapapun, seperti itu kita ajar Tuhan memperlakukan kita di akhirat.
Tuhan bersifat lemah lembut juga lawan kita. Sebaliknya bila kita kasar orang, menyakiti orang, zalim, nah Tuhan kita kasar jawan kita di akhirat kita. Nah, ini kisah yang lain lah. Tadi damang di kitab itu tambahan benernya. Sayyidina Umar, kisah Sayyidina Umar pulang. Sayyidina Umar waktu Sidin menjadi Amirul Mukminin tadi. Sidin setiap hari ya tadi belusukan tadi di jalan-jalan, hendak mengetahui keadaan rakyat nih kayak apa gitu nah. Bahkan Sidin menanyai akan anak buah Sidin, kan ibaratnya tuh Amirul Mukminin, ada misalnya anak buah Sidin lagi untuk melayani masyarakat nih. Nah, apabila sampai kepada Sidin kabar tentang anda ada anak buah Sidin nih, kada mailangi orang jaring, dan kada mailangi orang nang lemah nih. Tahu Sidin pecat langsung. Ibaratnya kalau presiden itu ada menteri-menterinya nih. Bila ada menterinya nih, kada mailangi orang jaring. Artinya kada bersifat kasih sayang, Sidin pecat. Ya langsung. Ada misalnya ada orang-orang lemah, orang-orang kada mampu, kada didatangi, kada dibantu, Sidin pecat langsung. Pernah suatu ketika ada anak buah Sidin ya anggaplah kalau presiden itu kan menteri lah, datang ke rumah Sidin, datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab, ada keperluan apakah? Lalu dilihatnya Sayyidina Umar nih berabah bati lantang. Kemudian ada kekanakan itu tak cucu Sidin kah, anak Sidin kah, kekanakan hal halus naik ke atas awak Sayyidina Umar sambil bermain-main. Kan biasalah kekanakan tuh naik ke atas awak kita, menyejak awak kita bermain-main ya, kalau entah itu cucu Sidin kah, anak Sidin kah. Lalu si anak buah Sidin tadi tuh melihat tuh kayak bingung tuh, wah kok gini sih cara. Artinya Amirul Mukminin tidak ada wibawa, lalu dijejak kekanakan, ibaratnya dia ingkar lah, ibaratnya kada apa tuh sakada terima gitu. Nah, kok orang yang keras tegas kayak ini di hadapan kekanakan kada ada wibawanya lah. Lalu aja Sayyidina Umar, kaifa anta ma ahlika, ikam bang kayak apa lawan kau lagi ikam di rumah? Aku kayak ini bang lawan kekanakan aku bermain, jadi bahkan aku ini jadi kuda-kudanya, diajaknya ada bahaya kok. Ikam bang kayak apa di rumah? Lalu pakai sahain anak buah Sidin teh, ulun Sayyidina Umar nih bila masuk rumah hanya masuk di pintu nah, kada dan lagi bepandir di rumah toh, atau bukaan mana takutan, nah kada dan. Jadi bila kita adalah datang ke rumah nih, asalnya nih anak kita, bini kita bepandiran, pas kita masuk ke rumah baranayan ini tuh, itu tandanya ini kita ini kan bagus akhlak, kan tandanya nih kita nih ada sifat kasih sayang. Apalagi kucing, lihat buka kucing, tahu sudah kucing nih, nyepinan lu kucing tuh, buka kucing, lihat kita misalnya. Nah, ulun kayak itu, bila ulun masuk rumah itu kakak anak ulun kada lagi nang bepandirnya, diam merataan. Bini ulun kata juga, ujar Sayyidina Umar apa? Amun kayak itu ikam berjauh, jangan lagi ikam jadi anak buahku, ikam ibaratnya ku pecat. Kenapa jadi kayak itu? Ikam aja kada kasih sayang lawan anak bini ikam, kayak apa ikam kasih sayang kepada rakyat? Ikam aja akhlak kayak itu lawan anak bini ikam, kayak apa ikam akhlak lawan rakyat? Lalu akhirnya apa? Dipecat Sidin. Iya Sayyidina Umar tegas saja. Artinya ikam kan tidak punya sifat kasih sayang gitu. Bagaimana ikam lemah lembut kepada umat Nabi Muhammad, kepada rakyat, sedangkan ikam bini ikam anak ikam dia karas kayak itu, kejam kayak itu. Nah itu kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Ada lagi kisah
seorang ulama namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Sidin ini termasuk orang yang punya sifat kasih sayang yang sangat luar biasa. Kasih sayang yang sempurna di hati Sidin. Sampai-sampai Sidin, kan Sidin ulama. Ulama ini banyak nang katujuh, banyak juga nang kada katujuh. Banyak juga nang cinta, banyak juga nang memusuhi Sidin. Jadi apa boleh Sidin jalan. Sidin melalui suatu kelompok manusia yang manusia itu Sidin tahu karena tujuan Sidin pina sinis Sidin menyembati Sidin, memfitnah Sidin bila lulus itu Sidin kan mengucapkan salam kadang assalamualaikum kada Sidin lalu aja Sidin. Nah ditanya orang kenapa pian kayak itu, seharusnya bila ketemu orang Islam itu mengucapkan salam. Jasidin apa? Aku Jasidin takut sebab inya sinis lawan aku, kada respect lawan aku, memuji aku, lalu inya meremehkan aku, gara-gara meremehkan aku mengucapkan salamnya kada hakun. Menjawab salamnya kada hakun. Kan kayak ini, orang tuh bila sarik kada hulu. Misalnya orang tua bila sarik tadi hulu assalamualaikum ya kita, seandainya inya menjawab gitu waalaikumsalam ya menyanyarik itu atau kadang menjawab sama sekali ya Allah. Tapi kalau orang itu suka lawan seseorang itu ucapkan salam assalamualaikum waalaikumsalam ya artinya sudah suka itu dulu. Tapi kalau orang sarik benci ucapan salam bisa-bisanya ada menjawab. Kenapa? Inya terpandang nang ini dibencinya sudah. Seandainya menjawab ya tak terpaksa juga kan ikhlas ya. Waalaikumsalam ya. Jadi Sidin kada mengucapkan salam karena aku khawatir inya kada menjawab salamku karena inya terdulu sarikon aku. Soalnya apa? Amun aku tuh mengucapkan salam mun inya. Karena inya sarikon aku lalu inya kada jawab salah berdosa inya, kasihan inya ya. Atau kan kasihan inya dilaknat Allah, kasihan inya dilaknat malaikat karena kayak bahaya bila kita tuh kada menjawab salam orang, padahal kita nih kawaja menjawab, kita tuh didoakan malaikat dapat laknat. Makanya Jasidin aku khawatir inya buahnya itu berdosa gara-gara kada menjawab salamku. Aku khawatir inya itu dilaknat Tuhan. Jadi aku kadang mengucapkan salam. Nah, cuman keserapian aja lah bila ketemu orang asal orang Islam nang benci sama kita kah atau nang sayang mereka ucapkan salam karena terserah aja. Ini pendapat Sidin kayak itu. Pendapat Sidin kayak itu. Nah, itu karena Sidin ada sifat kasih sayang tadi. Karena khawatir kalau pina berdosa orang itu gara-gara kadang ucapkan salah. Ada joya orang-orang bahari banglah bila menyuruh anak tuh diperkirakan juga anak nih kau menggawi. Amun menyuruh anak kada menggawi kada mahpun menggawi kasihan inya durhaka lawan seorang. Itu kan bab kasih sayang juga kan. Kasihan inya durhaka lawan seorang gara-gara seorang menyuruh nang berat inya kada menggawi kan bisa durhaka tuh anak. Nah makanya orang bahari itu kadakun nang sembarangan menyuruh anak tuh opini inya kadakun mengerjakan kasihannya jadi anak bulan itu kan kasih sayang juga. Lain kayak inilah ini beda nih. Misalnya anak guring mulai malam guring sampai subuh, orang azan subuh garak abahnya jar anak kita tuh kasihan inya jar uyuh jangan ngintolah bila sembahyang tuh garak aja. Kita sayang lalam anak tuh kita garak anak suruh sembahyang. Nya ada juga nang salah memahami kasih sayang. Kasihan nya jar uyuh sudah jar begawi nang jar biar aja nya guring jar kena sembahyang subuh kau jam 8 jar. Nah itu kan pintar nih tuh. Jadi garak aja nih tuh kita sayang anak tuh kita suruhnya sembahyang. Nah kita suruhnya sembahyang ya kalau.
Mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Mudahan kita kau mengamalkan. Mudahan hati kita ini Allah penuhi dengan sifat kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan kita nanti di akhirat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين